Saat hati tak bisa berbelas kasih, luka yang tak terlihat. Pernah nggak kamu bertanya, kenapa ada orang yang terlihat dingin saat melihat penderitaan orang lain? Bukan marah, bukan benci, hanya seolah tidak peduli. Seringkali kita cepat menilai, dia jahat, dia nggak punya hati. Padahal mungkin dia hanya seseorang yang tidak pernah menerima belas kasih dalam hidupnya. Ada orang yang sejak kecil hidup dalam kerasnya dunia, terbiasa kekurangan, terbiasa disakiti, terbiasa berjuang sendirian tanpa ada yang menolong. Ia belajar satu kalimat sederhana, kalau kamu mau bertahan, jangan berharap pada siapapun. Dan perlahan, hati yang dulu lembut jadi kaku. Bukan karena tak peduli, tapi karena terlalu banyak luka yang belum sembuh. Empati bukan hilang, ia hanya terkubur di balik pertahanan diri. Padahal kasih sejati tidak pernah berhitung. Yesus tidak mati di kayu salib karena kita layak. Ia berkorban bukan karena mendapat keuntungan. Ia memberi karena mengasihi tanpa syarat. Dan kabar baiknya, hati yang beku masih bisa dilembutkan. Belas kasih masih bisa dipelajari, bukan lewat teori, tapi lewat tindakan kecil yang setia. Kita bisa mulai dari hal sederhana. 1. Buka mata, lihat orang di sekitar kita yang sedang lelah. 2. Belajar berempati, dengarkan tanpa menghakimi. 3. Belajar berkorban, walau tidak selalu menguntungkan. 4. Nikmati sukacita memberi, karena memberi selalu menyembuhkan hati kita sendiri. Sebelum lanjut, bantu share, follow, dan subscribe Dosis Happy di Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube agar lebih banyak hati yang dipulihkan lewat cerita seperti ini. Inspirasi lainnya bisa kamu temukan di link bio. Terima kasih karena kamu memilih menjadi saluran kasih. Moral cerita, orang yang sulit berbelas kasih seringkali bukan orang jahat. Mereka hanya orang yang terluka. Dan saat kita memilih mengasihi mereka, kita sedang melakukan apa yang Kristus lakukan pada kita. Mengasihi lebih dulu, bahkan ketika hati itu belum tahu caranya menerima. Jika kamu rindu karya ini terus menjangkau lebih banyak jiwa, kamu bisa mendukung lewat donasi dengan mengirim pesan langsung. Sekecil apapun, itu bisa menjadi pelukan Tuhan bagi seseorang. Tulis di komentar, aku mau belajar berbelas kasih, meski pernah terluka.